warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Hari ini Ustazah Diar, Ustazah Dini, Ustazah Mary akan menceritakan tentang tokoh muslim yang terkenal di dunia sampai sekarang. Baiklah anak Ustazah, hari ini Ustazah akan menceritakan salah seorang tokoh ilmuwan muslim yang sangat terkenal. Selama ini mungkin anak Ustazah sering mendengar nama Einstein, Thomas Alva Edison, Bill Gates, dan banyak lagi yang lainnya. Selain nama-nama tersebut yang sudah Ustazah sebutkan tadi, banyak loh ilmuwan muslim yang sudah ada sebelum ilmuwan barat tersebut. Salah satunya adalah ilmuwan muslim yang namanya sudah dikenal dari dulu sampai sekarang, yaitu Ibnu Sina. Anak Ustazah pernah dengar nama Ibnu Sina? Iya benar, namanya dipakai sebagai nama salah satu rumah sakit. Ibnu Sina merupakan tokoh kedokteran modern yang menyelesaikan ilmunya saat masih berusia 18 tahun. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Ibnu Hasan Ibnu Ali Sina. Orang barat mengenalnya dengan panggilan Avicenna. Sejak kecil Ibnu Sina menunjukkan kepandaian yang luar biasa. Di usianya yang masih 5 tahun, ia telah belajar membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, selain belajar tentang Al-Quran, Ibnu Sina juga telah belajar tentang ilmu-ilmu agama lainnya. Sedangkan ilmu kedokteran mulai dia pelajari ketika dia berusia 16 tahun. Semangat belajarnya sangat tinggi, sehingga pada usia 17 tahun Ibnu Sina sudah menulis 200 buku. Bayangkan, luar biasa. Pada usia 17 tahun, Ibnu Sina juga sudah memulai karirnya sebagai seorang dokter. Kepopulerannya sebagai dokter bermula ketika dia berhasil menyembuhkan Nuh bin Mansur, salah seorang pengusaha dinasti Samaniyah. Itu ketika tak ada seorang tabib pun yang berhasil menyembuhkannya, tapi Ibnu Sina berhasil menyembuhkan seorang raja tersebut. Sebagai penghargaan, sang raja meminta Ibnu Sina menetap di istana. Tapi Ibnu Sina malah menolak semua kemewahan yang dijanjikan oleh raja kepadanya. Anak-anak sudah tahu apa yang dimintanya? Dia malah meminta izin untuk mengunjungi sebuah perpustakaan kerajaan kuno dan antik. Nah, dari sanalah ilmunya yang luas semakin bertambah. Anak Ustazah tahu apa yang dilakukannya di perpustakaan itu? Ia pintar membaca. Dia membaca buku-buku yang ada di perpustakaan itu, sehingga ilmunya bertambah menjadi luas dan semakin luas. Sehingga pada akhirnya pada usia 18 tahun dia sudah menyelesaikan ilmunya tentang kedokteran. Hebat ya. Kita harus bangga sebagai orang Islam. Ternyata ilmu kedokteran yang kita temui sekarang, yang kita nikmati sekarang berasal dari seorang muslim, yaitu Ibnu Sina. Semoga anak-anak ustazah nanti juga menjadi orang yang hebat, yang membanggakan umat Islam pada bidang-bidang yang antum sukai. Tadi yang sudah ustazah ceritakan, kira-kira apa ya hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil? Baiklah, yang pertama, dia selalu rajin belajar dan menghafal Al-Quran. Malah ketika dia berumur 5 tahun, dia sudah menghafal Al-Quran. Yang kedua, dia sangat suka membaca. Ketiga, dia sangat rajin menulis. Sehingga pada usia 17 tahun, dia sudah berhasil menulis sebanyak 200 buku. Keempat, dia lebih mengutamakan belajar daripada hidup mewah. Nah, itulah beberapa pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tentang Ibnu Sina. Semoga anak ustazah selalu menjadi anak yang baik, anak yang soleh, yang sukses dan hebat, yang selalu membanggakan ustazah, membanggakan orang tua dan umat Islam sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ilmuwan muslim selanjutnya akan diceritakan oleh Ustazah Dini. Baiklah, kita dengarkan Ustazah Dini akan bercerita. Halo anak-anak ustazah, masih ingat dengan ustazah? Ayo, siapa nama ustazah? Nama ustazah, Ustazah Dini Amalini, wali kelas 1E. Ilmuwan muslim yang kedua yaitu bernama Al-Khawarizmi.
Nah, Ustazah mau tanya, siapa di antara antum yang tahu Al-Khawarizmi itu siapa sih? Ayo. Mempunyai nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Nih, di sini ada nih namanya nih. Nah, beliau lahir di Uzbekistan tahun 780 Masehi dan wafat pada tahun 850 di Baghdad, Irak. Bapak Al-Khawarizmi ini merupakan ahli matematika. Beliau berprofesi sebagai dosen semasa hidupnya. Nah, siapa di sini? Bapak atau papa mamanya berprofesi sebagai dosen? Al-Khawarizmi menuliskan sebuah buku yang bernama Al-Jabar. Nah, Al-Jabar ini merupakan buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linier 2 rotasi kuadrat. Nah, pusing kan? Antum belum belajar itu. Nanti antum belajar kalau udah SMP, SMA. Nanti antum belajar seperti itu. Nah, makanya Al-Khawarizmi disebut dengan Bapak Al-Jabar. Nah, berikut karya-karya dari Al-Khawarizmi. Ini dia. Ilmuwan muslim selanjutnya akan diceritakan oleh Ustazah Mary. Silakan Ustazah Mary. Tadi antum sudah mendengar cerita tentang tokoh muslim yang hebat yang terkenal sampai hari ini. Selanjutnya Ustazah akan menambahkan satu tokoh lagi, seorang muslim yang terkenal dengan kehebatannya. Siapakah dia? Al-Zahrawi. Sudah ada yang kenal dengan Al-Zahrawi? Atau sudah ada yang pernah membaca cerita tentang beliau? Pasti ada yang belum. Sekarang Ustazah akan menceritakan bagaimana kehebatan daripada seorang Al-Zahrawi tersebut. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al-Zahra, tepatnya di negara Spanyol sekarang. Dengan nama aslinya adalah Abu Al-Qasim Khalaf. Beliau masa kecilnya adalah anak yang sangat hebat. Rajin membaca, rajin menulis-nulis, rajin mengaji, rajin belajar, rajin sholat, dan patuh kepada orang tua. Zahrawi ini tidak pernah menggunakan waktunya dengan sia-sia. Dia gunakan untuk belajar, dia gunakan untuk mencari ilmu. Apa yang dia belum tahu, dia ingin tahu. Akhirnya Zahrawi ini setelah besar, dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang hebat. Nah, apa kehebatan beliau? Beliau adalah menemukan ahli bedah. Zahrawi adalah manusia pertama yang menemukan bagaimana cara menghilangkan penyakit dari tubuh seseorang dengan cara membedah tubuh orang tersebut, atau yang saat ini dikenal dengan operasi. Sebelumnya orang belum tahu tentang bedah membedah, tapi dengan ilmu, dengan pemikiran Zahrawi, mulai saat itu orang bisa menghilangkan, mengeluarkan penyakit yang ada pada tubuhnya dengan cara membedah tubuh manusia tersebut, kemudian mengeluarkannya dengan baik. Hebat kan Zahrawi? Anak-anak Ustazah, selain itu Zahrawi ini juga menemukan bagaimana caranya melekatkan kembali. Nah, tadinya kan tubuhnya sudah dibelah, dadanya atau perutnya sudah dibelah. Nah, dilem pakai apa ya, kata Zahrawi? Zahrawi memutar otaknya sehingga dia juga menemukan salah satu alat atau benda yang digunakan untuk melekatkan tubuh yang sudah dibedah tadi, yaitu dengan menggunakan jaringan-jaringan tubuh hewan. Apa yang dipakai dari hewan tersebut adalah usus-usus hewan. Usus-usus hewan tersebut kemudian dijadikan benang oleh Zahrawi. Kemudian benang itulah nantinya akan dijahit pada tubuh manusia yang sudah disobek atau sudah dibelah oleh alat-alat bedah yang ditemukan sendiri oleh Zahrawi. Kenapa Zahrawi mengambil jaringan-jaringan tubuh hewan? Karena jaringan-jaringan usus hewan tersebut adalah benda-benda yang lunak yang bisa nanti
bergabung dengan bagian-bagian tubuh manusia. Sehingga kalau kita lihat selesai operasi, bekasnya tidak terlalu kelihatan oleh kita. Nah, hebat kan Zahrawi anak-anak? Selain itu, Zahrawi juga menemukan alat-alat untuk operasi tersebut. Dia yang menciptakan, dia yang membuat, dia sendiri yang menemukan. Apa saja alat-alatnya? Ada pisau, ada gunting, ada tang, ada penjepit, ada klem, dan lain-lain. Tentunya alat-alat tersebut tidak sama dengan alat-alat yang kita temukan di rumah kita. Ia adalah alat-alat dokter yang spesial atau khusus digunakan hanya untuk merobek atau membelah tubuh-tubuh manusia. Kehebatan dari Az-Zahrawi yang terakhir adalah dia adalah orang yang mahir menulis buku. Dari kebiasaan dari kecil suka membaca buku, akhirnya setelah besar dia bisa menulis buku. Khususnya terutama buku-buku yang berkaitan dengan dunia kesehatan atau medis. Buku yang terkenal adalah At-Tasrif Liman Ajiza Anis Ta'lif. Inilah buku yang berisi tentang ilmu-ilmu kedokteran, medis, termasuk dari kesehatan gigi, ilmu kimia, dan segala macamnya. Hebat, Allahu Akbar, Masya Allah, dan luar biasa untuk Zahrawi. Apakah antum sama mau seperti Zahrawi sayang? Apakah antum ingin hebat seperti dia? Tentunya antum harus belajar, harus rajin membaca buku, rajin menulis, kemudian rajin sholat, berdoa kepada Allah agar antum besok menjadi orang-orang yang hebat seperti Zahrawi. Tinggalkan, Zahrawi tidak main game, Zahrawi tidak bermain-main, tidak membuang-buang waktunya percuma, tapi Zahrawi memanfaatkan waktunya untuk mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Demikian anak-anak, cerita tentang tokoh muslim yang ketiga yang Ustazah ceritakan. Mudah-mudahan Ustazah berdoa antum bisa menjadi salah satu dari mereka pada masa-masa yang akan datang, sehingga Islam akan tetap jaya di muka bumi kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Demikianlah kisah tentang tokoh muslim yang sudah Ustazah ceritakan hari ini, yaitu Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Zahrawi, yang bisa membuat antum menjadi lebih semangat buat belajar. Sebelum Ustazah tutup, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.